wabarakatuh. Jika di matematika wajib kalian telah belajar tentang konsep turunan, nah sekarang di matematika peminatan ini saya akan mengajak kalian untuk lebih jauh membahas tentang apa sih aplikasi atau penerapan konsep turunan itu sendiri dan apakah ada contohnya di kehidupan nyata. Silahkan simak baik-baik videonya sampai selesai. Mengambil nomor antrian seperti pada gambar berikut ini. Nah, kalau kalian tekan tombol kendalinya, nanti akan keluar secari kertas bertuliskan nomor antrian. Tahukah kamu bahwa mesin seperti ini itu bisa diprogram menggunakan Turbo Pascal? Turbo Pascal merupakan salah satu aplikasi yang menerapkan konsep matematika, yaitu sistem persamaan garis. Siapa nih di antara kalian yang mengisi waktu luang dengan bermain game? Nah, pernah nggak terfikirkan kalau membuat game yang canggih seperti ini, itu gimana sih prosesnya? Nah, ada salah satu aplikasi pembuat game yang terkenal, namanya Game Maker. Nah, di balik canggihnya game seperti saat ini, itu sebenarnya ada proses yang menggunakan konsep matematika yaitu persamaan garis loh, di mana persamaan garis di sini dibutuhkan untuk menempatkan letak karakter, penempatan objek-objek tertentu yang berada di game seperti ini. Perhatikan tampilan grafik di layar GeoGebra berikut. Di sini ada sebuah kurva yang telah ditentukan, yaitu kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X plus 3. Bentuknya seperti ini, ya. Perlu kalian ketahui bahwa di sepanjang garis ini yang melengkung, ini banyak sekali titik-titik-titik, ya. Makanya karena saking banyaknya, jika kita hubungkan dengan garis, maka terbentuklah seperti ini gambar kurvanya ya. Dan yang kita pilih salah satu titiknya adalah 4,3. Nah, kalau kalian melihat garis yang berwarna merah yang bentuknya lurus ini, inilah yang dikatakan sebagai garis singgung. Kenapa garis merah ini dianggap sebagai garis singgung? Karena garis ini itu hanya memiliki satu titik persekutuan. Nih, perhatikan. Garis ini hanya memiliki satu saja titik persekutuan. Ya, nah, tentu kalau kalian lihat garis lurus ini dia punya kemiringan atau istilah dalam matematika yaitu gradien. Nah, mencari gradien dari garis singgung pada kurva ini itu bisa kita cari dengan menggunakan konsep turunan. Kok bisa sih menghitung gradien pakai turunan? Ada baiknya kamu telah menyimak video yang nanti linknya akan saya taruh setelah ini. Nah, jadi ketika kita pindah nih titiknya tidak lagi di 4,3, misalkan kita tarik di sini, tuh, posisi garis singgungnya juga berubah. Tentu kemiringannya juga akan berubah ya. Lalu kita akan coba pindah lagi posisi titiknya, misalkan di sini. Tuh, garisnya tidak lagi miring, tetapi garis lurus. Kalau garis lurus seperti ini, ada nggak sih kemiringannya? Nah, kalian coba pikirkan dan nanti kita bahas di grup kita ya. Nah, kalau kita geser lagi ke sini, tentu persamaan dan juga gradiennya juga turut berubah. Nah, jadi ketika kita ingin cari di titik ini, misalkan di titik 3,0, kemiringannya berapa sih? Nah, kita bisa nih pakai konsep turunan. Gimana cara menghitungnya? Yuk, kita akan coba coret-coret di layar berikut ini. Di soal ini sama dengan yang ada pada grafik GeoGebra tadi, ya. Nah, ingat bahwa konsep yang saya bilang mencari gradien atau kemiringan itu bisa menggunakan turunan. Jadi, inilah salah satu manfaat kenapa kalian belajar materi turunan di matematika wajib. Nah, jadi kemiringan atau gradien itu simbolnya kan M kecil, ya. M atau gradien, ya, itu bisa dicari dengan turunan dari kurva ini. Nah, ya, maka kita beri simbol Y aksen. Y aksen ini adalah turunan Y. Turunan berarti pangkatnya ke depan, berarti 2X, ya kan? 2X, kemudian pangkatnya dikurang 1, 2 dikurang 1 ya tetap 1. Kemudian turunan dari 4X adalah 4. Turunan konstanta adalah 0, tidak perlu ditulis. Sudah dapat Y aksennya seperti ini. Di sini ada keterangan di titik 4,3. 4 ini adalah absis, 3 adalah ordinat. Absis itu yang X ya, ini yang ordinat. Maka Y aksen sama dengan 2 di X. X-nya adalah 4 ya, dikurang 4. Sama dengan 8 dikurang. Nah, gitu. Kita udah ketemu Y aksennya atau gradiennya adalah 4.
Ternyata gradiennya atau kemiringan garis singgungnya yaitu adalah 4. Kemudian ada pertanyaan lanjutan di sini persamaan garis singgungnya adalah apa? Nah, dulu di SMP atau MTS kalian telah belajar persamaan umum ya, ada yang namanya persamaan garis. Nah, ini selalu dipakai ya. Bahkan ketika kalian masuk di perguruan tinggi yang mengambil fakultas teknik ya, atau bagi kalian yang tadi bercita-cita ingin menjadi seorang programmer, konsep persamaan garis ini pasti selalu ada gitu. Nah, untuk membantu berkembangnya alat-alat atau teknologi-teknologi canggih itu pasti melibatkan yang namanya ilmu matematika. Persamaan garis itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan buka kurung X dikurang X1. Nah, pakailah persamaan garis ini. Y kita tulis seperti biasa, Y1-nya adalah yang ada pada soal yaitu 3 ya. M gradiennya adalah 4 tadi ya. 4 buka kurung X kurang, ya kan? Ini tulis seperti biasa. 4 kalikan ke dalam, 4 dikali X adalah 4X, ya kan? Kemudian 4 dikali 4 adalah 16. Nah, ketika kalian ingin menulis persamaan garis, ini tidak ada ketentuan khusus. Kalau saya cenderung membuat Y-nya ada di ruas kiri seperti ini, ya. Y di ruas kiri, kemudian yang mengandung variabel X tetap di kanan, jadi 4X tetap min 16, kemudian 3 kita hilangkan ya, kita bawa ke sebelah kanan, sehingga hasil persamaan garis singgung pada kurva tersebut adalah 4X dikurang 13. Nah, kalau di SMP dulu ada persamaan umum Y sama dengan M, maka M-nya ini adalah gradien, jadi gradiennya adalah 4. Nah, kalau kalian masih tidak yakin, kalian bisa mengetes jawaban kalian di GeoGebra. Caranya begini. Jadi sebenarnya ketika kalian memanfaatkan aplikasi GeoGebra ini, ya, kalian membuat sebuah kurva, misalkan apa yang kita pilih tadi adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X plus 3, lalu kita pilih salah satu titik, ya, yang kita ingin cari persamaan garis singgungnya, maka sebenarnya itu sudah otomatis keluar persamaan garis singgungnya. Y sama dengan 4X dikurang 13. Tuh, sama nggak dengan hasil perhitungan kita tadi? Sama ya, kemiringannya adalah juga 4, positif 4, gitu. Nah, tapi ketika kalian ujian, tidak mungkin kan membuka aplikasi ini, sehingga kalian perlu tahu asal-usul atau bagaimana prosesnya. Nah, untuk tambahan pengetahuan ya, kenapa gradien itu bisa dicari dengan turunan, itu sebabnya penjelasannya lebih detail, bisa kalian lihat di alamat link berikut ini. Jika kamu mengklik link berikut ini, maka akan kamu bisa dengarkan alasan kenapa sih pada buku-buku matematika dikatakan bahwa yang namanya menghitung gradien atau kemiringan garis itu bisa pakai konsep turunan kurvanya. Nah, di situ dijelaskan secara detail. Kalau di video kali ini kita lebih fokus pada proses penentuan bagaimana membuat sebuah persamaan garis singgung. Intinya, salah satu kompetensi yang harus kalian kuasai adalah tahu tentang gradien, juga persamaan umum garis yang kalian pelajari dulu di SMP atau MTS dulu. Nah, untuk contoh soal satu lagi, ini mudah-mudahan lebih bisa menambah pemahaman kamu tentang materi ini. Plus 3 yang sejajar garis singgung X berdua. Nah, kamu di sini diminta mencari persamaan garis singgung yang sejajar sama garis ini. Kalau sifatnya sejajar, itu harus kamu ingat bahwa gradiennya itu sama. Jadi M1 itu sama dengan gradien yang akan kita pakai yaitu 3, ya. Karena keterangannya di sini adalah sejajar. Ini adalah clue-nya. Kalau sejajar, gradiennya sama yang digunakan. Tapi kalau tegak lurus, ayo. Mudah-mudahan masih ingat ya apa syaratnya. Nah, sekarang kalau soal seperti ini sama, kita tentukan gradiennya dulu, gradien kurva ini ya. Gx, nah kita ganti dengan Y ya. Y aksen, kita cari turunannya, turunan dari kurva ini apa? 2 dikali 2 adalah 4 ya. 2 dikurang 1, tetap 1 ya. Kemudian turunannya X adalah 1. Kemudian lagi turun 3 adalah 0. Oh, jadi Y aksennya atau ini gradien 4X, mana X kita sudah tahu ya, bahwa gradien ini itu sudah dari sini kita bisa bernilai M-nya tadi berapa? M-nya adalah kita pakai 3 karena syaratnya M1 sama dengan M2. Maka di sini maka kita tukar aja ya, ini jadi di ruas
Dari 4 dibagi 3 sama dengan 3 ya kan? X adalah 4 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 1. Oh, absisnya sudah ketahuan nih, absisnya adalah 1. Absisnya 1, maka kita bisa cari ya. Karena ini X-nya udah ada, berarti G, untuk nilai X-nya kita ganti jadi 1, ini adalah 2 dikali maka hasilnya adalah 2 dikali 1 tetap 2, 2 dikurang 1, 1, 1 ditambah 3 adalah 4. G tambah Y sama dengan 4. Nah, jadi persamaan apa? Nah, kita gunakan persamaan garis umum yang Y dipanggil 1. Seperti itu. Hanya saja ini modifikasi soalnya adalah ada kata garis yang sejajar. X dikurang X1. Ini kan enak, kita sudah tahu Y1-nya berapa. Y1-nya adalah 4, X1-nya juga ada 1. Jadi Y dikurang 4 sama dengan 3 dikali X dikurang 1. Maka hasilnya adalah Y dikurang 4 sama dengan 3X dikurang 3. Ya, kita lanjut. Y sama dengan 3X dikurang ditambah Y-nya sama dengan 3X plus 1. Nah, kalian perhatikan di depan X, ya, angka yang berdampingan dengan X apa? 3 ya. Ini adalah garis nih. Di algebra akan muncul sebuah garis lurus. Garis Y sama dengan 3X plus 1, ini pasti akan sejajar dengan 3X dikurang 2 ini. Ya, sama-sama gradiennya 3. Seperti itu. Kurang lebih untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.